banyak yang tidak masuk ya? Ya? Oh, banyak yang sakit. Oke, saya absen dulu ya. Adinda Nafisa. Mana? Oke, Agnia Umas. Alfi. Alia. Ana Dwi. Anissa Vindi. Aulia Yuniawati. Bintan. Binti Latifah. Diva Justina. Diva sakit? Sering sakit ya dia. Elsa Nur. Firda. Hanifah. Herlina. Sakit juga. Tifusnya kambuh. Oh, sakit gigi. Intan. Ismi. Kamelia. Kailatul. Maulida. Maya. Mainata. Nadia. Nafahatul. Nafisatul. Mana? Nafisatul mana? Oh iya. Naila Isna. Naswa. Naila Rifana. Nila Rahma. Nisrotul Mufidah. Nurmaya Dwi. Rahma Aulia. Sunia Zulfata. Ummu Hanifah. Sakit. Vina. Berarti hari ini sudah siap belajar? Sudah. Oke, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum memulai belajar hari ini, kita berdoa menghadap. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, sebaiknya kita bersenang-senang dulu ya. Kita ice breaking dulu. Saya ajari yang namanya tepuk prok srekdor. Bagaimana itu? Kalau saya bilang tepuk satu, kamu prok srekdor. Oke, sambil nembak ya. Prok srekdor. Kalau tepuk dua kali berarti prok srekdor. Kalau tiga kali berarti prok srekdor. Siap? Siap. Tepuk satu, prok srekdor. Tepuk dua, prok srekdor. Tepuk tiga, prok srekdor. Sekarang tak gabung. Tepuk satu, dua, prok srekdor. Yang semangat dong. Tepuk dua, tiga, prok srekdor. Tepuk tiga, dua, satu, prok srekdor. Yang paling manis. Oke. Sekarang kita belajar. Hari ini apa ya pelajarannya? Coba sebelum menginjak ke sana, kalian masih ingat sumbu koordinat? Masih. Piye kuwi? Coba Naswa, apa sumbu koordinat, Pak? Sumbu koordinat itu apa? Yang kamu tahu pelajaran yang lalu? Kelasnya kelas suaranya. Sumbu X dan sumbu Y ya. Sumbu X dan sumbu Y itu sumbu X yang harusnya bentuknya apa? Yang apa? Sumbu
lanjutan dari materi kemarin tentang matriks. Ya, kita belajar tentang transformasi geometri, dan yang hari ini kita pelajari adalah translasi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini tuh yang pertama, diharapkan kalian nanti bisa menentukan bayangan dari sebuah titik atau sebuah bidang akibat dari translasi dengan menggunakan konsep matriks. Kan minggu lalu kita sudah belajar matriks ya. Nah, terus yang kedua, tujuannya diharapkan kalian bisa menganalisis hasil translasi sebuah titik ataupun bidang. Dan yang ketiga, diharapkan kalian bisa nanti membandingkan dua hasil translasi, gitu ya. Dan yang keempat, kalian bisa menggambarkan hasil translasi. Dan nanti metode nanti yang kita gunakan, yang pertama pasti saya akan menggunakan media. Nanti akan ada video yang tampil di layar komputer masing-masing. Kemudian nanti kalian akan berdiskusi dengan teman-temannya satu kelompok dengan mendiskusikan LKPD yang akan Ustazah berikan ke masing-masing kelompok. Nanti kita diskusikan, kita presentasikan, dan akan kita simpulkan bersama-sama. Dan gongnya nanti akan ada penilaian individu, ulangan harian, ya, itu menggunakan media kuisis. Oke, paham ya? Oke, nah sekarang kita belajar di translasi. Sebenarnya perhatikan dulu, Ustazah mau memberikan sedikit gambaran, ya. Kemarin kita waktu gerak jalan itu kan terdiri dari satu peloton, itu terdiri dari beberapa baris dan juga beberapa banjar ya. Kalau dalam matris kemarin baris itu ya sama dengan jumlah matris itu baris berapa. Kalau banjar sama dengan apa? Kolom, gitu ya. Kalau melihat barisan gerak jalan yang kalian praktekkan waktu lomba kemarin, kalau dibuat sebuah bidang, barisan kamu itu bentuknya bidang bangun apa? Persegi panjang. Persegi panjang punya berapa titik sudut? Naila, Isna, mana Naila Isna? Berapa? Ada 4. Misal begini Isna, saya komandannya bilang 2 langkah ke kanan, jalan. Menurut Isna yang bergerak hanya depan saja apa semua pasukan yang berbentuk persegi panjang itu bergerak? Semuanya bergerak. Berarti kalau semuanya bergerak, berarti yang pojok-pojokan yang kita anggap sebagai titik sudut itu bergerak atau tetap atau berubah, teman-teman semuanya? Berubah. Untuk bentuknya, Alfi, apakah bentuknya berubah? Ya. Tetap berbentuk? Nah, contoh dari pergeseran itu adalah contoh dari translasi. Nah, kalau misalkan barisan itu saya gambarkan di bidang koordinat, di manakah ya hasil perubahannya? Sebelum menjawab itu, silahkan kamu lihat video yang akan tampil di layar komputer masing-masing. Nanti silahkan ditulis yang penting gimana. Kalau semisal ada pertanyaan, boleh nanti ada kesempatan bertanya setelah video diputar. Oke, siap? Ya. Saya putarkan dulu videonya. Bisa ya? videonya akan diputar. Di layar masing-masing itu ada sebuah aplikasi yang namanya adalah Video. Itu nanti
jahit blend itu adalah sebuah alat yang bisa kalian gunakan untuk mengecek hasil pekerjaan kalian, gitu ya. Sambil menunggu videonya akan diputar, ya, coba kamu gambarkan dulu. Ini masih menurut kamu dulu. Kamu gambarkan dulu sebuah persegi panjang dengan ukuran terserah kalian. Coba gambarkan persegi panjang, terserah kalian ukurannya seperti apa, ya. Sudah digambarkan persegi panjangnya? Ya. Bentar. Ini sepertinya internetnya agak lemot sebentar ya. Tunggu dulu. Oh ya, sudah tampil? Sudah. Alhamdulillah sudah tampil. Sekarang silakan berikan. Untuk kali ini, saya akan menerangkan transformasi geometri dengan topik translasi. Apa itu translasi? Mari kita lihat videonya. Translasi disebut juga dengan pergeseran yang dinyatakan dengan T sama dengan AB. A yang berada pada garis pertama menyatakan jarak dan arah perpindahan pada sumbu X. Jika A bernilai positif, berarti bergerak ke kanan. Jika A bernilai negatif, bergerak ke kiri. B yang berada pada garis kedua merupakan jarak dan arah perpindahan pada sumbu Y. Jika B bernilai positif, berarti bergerak ke atas. Jika B bernilai negatif, berarti bergerak ke bawah. Penulisan translasi bisa kamu lihat pada tampilan layar masing-masing. Sedangkan untuk mencari hasil translasi, sudah terlihat di situ ada rumusnya. Jadi hasil translasi adalah penjumlahan dari titik awal dengan matriks translasi yang diketahui. Jadi kita tinggal menambahkan X dengan A, Y dengan B. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari tentang komposisi translasi. Yang dimaksud dengan komposisi translasi adalah akan ada satu titik yang akan mengalami translasi lebih dari satu kali, sehingga di situ akan tertulis dua matriks translasi. Untuk hasil translasinya itu sama saja dengan kita menjumlahkan titik awal dengan kedua matriks translasi. Bisa kalian lihat pada rumus yang sudah muncul pada layar tadi. Yang saya sampaikan di depan tadi ya. Nah, ini bentuk pasukan barisan gajah sudah saya gambarkan pada bidang koordinat dengan titik A, B, C, dan D. Bagaimana kita menentukan letak koordinat hasil dari pergeseran itu? Gerakan ke kanan itu searah dengan sumbu X positif. Pergerakan ke depan itu searah dengan sumbu Y negatif. Sehingga matriks translasi yang tertulis adalah titik atas itu T sama dengan 4 negatif 2. Untuk mencari hasil pergeserannya, kita cari satu persatu ya. Translasi titik A, kita masukkan rumusnya. X-nya kita ganti dengan titik A, yaitu 1, 1. Kita tambah dengan matriks translasinya, yaitu 4 negatif 2. Sehingga kalau kita jumlahkan dengan sifat matriks penjumlahan itu, kita dapat hasilnya adalah 5 negatif 1.
Begitu pula dengan translasi titik-titik yang lain. Silakan kamu lihat, kamu amati pada layar masing-masing. Semuanya menggunakan konsep penjumlahan matriks. Mari kita bahas soal ini bersama-sama dan mohon diperhatikan dengan seksama. Titik D, negatif 2, negatif 4 ditranslasikan oleh T1, A, B, dilanjutkan oleh translasi T2, 2, negatif 3, menghasilkan titik D double aksen 1, negatif 2, tentukan hasil dari A dikurangi 2B. Jika ada soal seperti ini, tulislah dulu rumus awalnya. Kemudian masukkan semua yang diketahui ke dalam rumus itu. D double aksen berarti akan menggantikan X double aksen dan G double aksen. Di situ saya sudah masukkan nilainya. XY itu merupakan titik B, negatif 2, negatif 4. Ditambah AB itu nanti yang akan kita tanyakan, D1 ya. Ditambah dengan CD itu adalah T2, di situ sudah saya masukkan juga 2, negatif 3. Kemudian ruas kiri kita biarkan seperti ini dan ruas kanan kita operasikan sehingga diperoleh ruas kiri tetap 1, negatif 3 dan ruas kanan sudah mendapatkan nilai baris 1A, baris 2B ditambah negatif 7. Berdasarkan persamaan matriks diperoleh A bernilai 1, B kurangi 7 sama dengan negatif 2. Kemudian kita hitung ketemu B sama dengan 5. Jadi nilai A dikurangi 2B, kita tinggal mensubstitusikan nilai A dan nilai B yang sudah kita peroleh tadi, sehingga memperoleh nilai negatif 9. Bagaimana jika translasi pada sebuah kurva atau sebuah garis? Mari kita perhatikan pembahasan soal berikut ini. Sebuah garis B, 4x ditambah 3y ditambah 12 sama dengan 0, ditranslasikan oleh matriks T 1, negatif 2. Tentukan persamaan hasil translasi garis. Jika ada soal seperti ini, tulislah dulu rumus umum dari sebuah translasi. Setelah itu, gantilah matriks T dengan yang diketahui. Di situ kebetulan matriks T-nya adalah 1, negatif 2. Kemudian jumlahkanlah matriks XY dengan matriks translasi. Berdasarkan persamaan matriks akan diperoleh hasil X aksen sama dengan X tambah 1, Y aksen sama dengan Y dikurangi 2. Setelah kamu tuliskan seperti itu, ubahlah bentuk X aksen menjadi X, Y aksen menjadi Y. Disitu sudah saya ubah ya, X-nya sama dengan X aksen dikurangi 1, Y-nya sama dengan Y aksen ditambah 2. Kemudian hasil X dan Y itu kita substitusikan ke persamaan G, yaitu 4x ditambah 3y ditambah 12 sama dengan 0. X-nya kita ganti dengan X aksen ditambah 1, Y-nya kita ganti dengan Y aksen ditambah 2. Kemudian kita tinggal mengoperasikan saja seperti pengoperasian bentuk aljabar, sehingga diperoleh 4x aksen ditambah 3y aksen ditambah 14 sama dengan 0. Langkah terakhir tinggal kita tuliskan saja X aksen kita ubah langsung menjadi X, Y aksen kita ubah menjadi Y, sehingga bayangan garis Q setelah ditranslasi adalah 4x ditambah 3y
ditambah 14 sama dengan 0. Jika kalian menemui translasi kata kita, langkahnya sama dengan ini. Jadi langkah awal, kamu tuliskan dulu rumus umumnya, kemudian gantilah translasinya. Setelah itu, lakukanlah kesamaan matriks. Setelah kamu samakan, kamu ubah bentuk X aksen menjadi X, Y aksen menjadi Y, kemudian X dan Y kamu substitusikan ke persamaan garis. Kamu operasikan seperti kita mengoperasikan untuk aljabar sampai pada hasil terakhir sebuah bayangan garis. Semoga penjelasan yang saya terangkan mulai dari awal sampai akhir bisa bermanfaat bagi kalian semuanya dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari pemutaran video tadi, sebelum saya lanjutkan kegiatan selanjutnya, apakah ada pertanyaan yang perlu kita bahas bersama-sama? Gimana? Ada pertanyaan? Tidak? Tidak ada? Alhamdulillah, Rabbil alamin. Kalau tidak, kita pintar semua anaknya Ustazah ya. Amin. Oke. Nah, sekarang untuk pendalaman gitu ya, pendalaman ini coba sekarang semuanya silakan berkumpul dengan kelompoknya seperti pertemuan yang kemarin. Nanti akan saya beri LKPD, satu kelompok dapat satu LKPD. Silakan bertemu dengan kelompoknya. Let's go. Jangan lupa di bawah alat tulisnya. Mana tempatnya kemarin? Siapa kelompoknya? Mana satu di sini ya? Satu, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, 4 dan 5, 6, 7, 8 gitu kalau tidak salah. Kemarin ya. Ya, duduk. Terusnya jangan lupa. Silakan berkelompok dan memilih satu komputer saja yang nanti digunakan dalam membantu mengerjakan LKPD. Sudah. Kelompok 1 pilih komputer yang mana? Kelompok 2 komputer yang mana? Kelompok 2. Kelompok 3 komputer yang mana? Kelompok 3. Ini 4 yang mana Pak? Satu aja, sini kumpul dulu. Kerjanya biar enak kalau kumpul. Kelompok 5 yang ini, kumpul di sini dulu. Nah, kelompok 6 ini 7 tuh, cuma 3 aja. Ini cuma 2 malahan. Kalau gitu gabung aja dok, selalu sedikit nanti kan. Ini berapa? 4. Ini 5. Sini aja, kamu nanti pindahin gini satu enggak apa nanti. Kan enggak masuk tuh temennya. Kamu di sini satu, yang satunya di sini. Ya. Geser aja kelompoknya Mbak. Geser ke komputer yang sini aja biar enggak terlalu mepet. Oke, sudah siap? Sudah. Jangan dibuka geberannya dulu, saya terangkan dulu ya. Nanti di sini akan ada 5 permasalahan yang harus kalian selesaikan dengan cara berdiskusi dengan temannya. Dari materi yang sudah saya tampilkan tadi di video. Kalau semisal nanti ada kesusahan, loh ini caranya bagaimana? Di LKPD itu ada link YouTube yang bisa kalian lihat untuk membantu jika kalian ada kesulitan. Videonya berbeda dengan video yang ditampilkan pertama. Dengan ya. Pengerjaannya nanti saya beri waktu 15 menit untuk mendiskusikan LKPD.
Jangan membuka GeoGebra dulu. Jadi diskusi dulu. Setelah 15 menit akan saya beri waktu sekitar 5 menit untuk membandingkan hasil RKPD kamu dengan aplikasi GeoGebra. Paham semuanya? Sudah siap dimulai? Ya. Oke. Silakan ditulis nama kelompoknya. Kelompok 2, kelompok 4 ya. Oke. Kelompok 4. Ya, jangan lupa nama kamu tulis kamu kelompok berapa, terus nama anggotanya ditulis, jangan nama panggilan. Soalnya ada di belakang, petunjuknya juga ada di belakang, nanti silakan dibaca dan dikerjakan. Penulisannya yang rapi ya, nanti waktu presentasi biar bisa dibaca dengan baik dan jelas. Pakai nama lengkap. Soalnya di belakangnya, silakan langsung didiskusikan bersama. Mau melihat juga tidak apa-apa, senyamannya aja. Melihat aja tidak apa-apa, biar sama-sama melihat. Ada agak kesal aja juga, enak. Kelompok sebelahku biar juga bisa bergerak. Silakan dibaca, jika ada beritanya kamu harus bagaimana. Dalam enggak usah. Dalam di situ langsung caranya langsung di RKPD-nya masing-masing. Kalau ngomong gitu pakai di baliknya ada apa-apa, atau pakai untuk kalian masing-masing juga tidak apa-apa. Silakan didiskusikan. Terus yang rapi, ikuti rapi, terus jawabannya benar, terus bahagia dari Ustazah. Itu kan ada beritanya harus ngapain ya. Sip. Lagi saya pakai konsep matriks ya. Rapi. Kalau bisa pakai buku ini tulisnya biar kelihatan jelas.
juga tidak apa-apa, tanda langsung di LKPD-nya di bawah itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bisa. Ingat ya, waktunya hanya 15 menit. Jadi kan harus bisa menata waktu untuk bisa menyelesaikan soal di LKPD itu. Kalau mau pakai bolpen warna, nggak apa-apa, untuk membedakan, silahkan. Ya. Sudah ditambah dulu. Kalau ada yang kesulitan, kalau masih gampang, nggak usah dilihat YouTube-nya, tidak apa. Kalau sudah merasa kesulitan, ini dari YouTube linknya. Kalau sudah ada langsung dibuka aja titiknya. Pertanyaannya nanti pertanyaan yang kedua. Saya sambil lihat jamnya ya. Oh, 15 menit kita bahas. Monggo. Mana yang kelihatan nanti jelas. Bisa. Oh, bagi tugas. Tidak ada apa-apa, monggo. Yang penting paham semuanya. Nah. Manajemen waktunya ya, gimana? Biar bisa mengerjakan semuanya. Bisa dong. Saya tak bisa temannya. Kelihatan biar lurus gitu ya.
coklat kesukaan. Kalau masih sekiranya masih bisa diskusikan bersama-sama, nggak usah dibutuhkan. Itu lo plus tanda plus dulu, kamu itu nah tanda plus dulu. Nah itu alamatnya silakan di bisa. Pin satu artinya pin satu. Biasanya sih untuk mandel dan kelihatan. Yuk, itu tuh dua-duanya dipakai, tapi yang digunakan pertama kan kegiatan coba ibu itu ke prosesnya salah akan dua-duanya dipakai. Oh, masih oh itu kan pertanyaan dia menggunakan apa? Menggunakan sebenarnya ada ya ini tuh. Nah, dia menggunakan konsep matris saja.
Bisa kan? Kamu nomor. Nanti coba yang lainnya. Ini kan tinggal gambar aja toh. Sudah ketemu jawabannya toh. Halnya gambar yang kerjakan yang di belakangnya bisa. Ya. Ini atau ini kan pretel sebenarnya. Ini pretel aja toh. Bisa kan? Nomor 2. Yang kemudian coba pakai gambar ini. Saya itu pakai. Tiga menit lagi ya. 3 menit lagi. Nanti kita mulai presentasinya. Oh sama ada itu. Oh berarti saya pakai pastinya satu aja. Kan dua ya pilih satu. Bisa dong. Ini ya itu. Nomor berapa itu? Itu kayaknya sama ya kata-katanya ya. Sebelah 34 sama ya. Bisa waktu waktunya. Ada yang sudah sampai di masalah yang ketiga? Belum? Oh ya. Ini biar tetap itu sama mereka. Nanti digabungkan lagi. Bisa toh sudah. Ini tidak ada itu kok. Mana nggak ada kemungkinan internetnya lagi malas-malasan. Ini dua itu ada kok langkahnya yang ada. Coba dilihat modulnya itu bisa dibuka untuk dan modulnya kan bisa dibuka. Bisa pakai itu modulnya. Nah, ada toh yang garis ini translasi garis. Yang translasi ya. Ada sudah ada langkah untuk translasi garis. Kalau mungkin ingin mencocokkan lagi di modulnya sudah ada yang translasi garis. Lihat ya. Kalau ke kanan ada dia
Berarti ini dari labelnya. Itu hanya main ke kesamaan metrik sama substitusi. Berapa menit ya? Nah, biar nanti bisa kita selesaikan semuanya. Oke, kita mulai presentasinya ya dok. Sebentar. Silakan dikumpulkan TKPD-nya untuk saya foto. Nanti akan saya kembalikan lagi. Saya foto, nanti akan saya tampilkan ke komputernya masing-masing. Nah, dikumpulkan. Kelompok 1. Mana kelompok 1? Yang sudah selesai dulu enggak? Yuk. Ayo. Kelompok 4. Mana kelompok 4 hasilnya? Kita tampilkan dulu. Saya foto semuanya. Nanti saya hanya beberapa kelompok yang nanti kita buat bahan presentasinya dulu ya. Nanti kalau belum selesai nanti bisa dilanjutkan pertemuan selanjutnya. Kelompok 3, salah ini kelompok 5. Kelompok 5. Ini sudah. Kurang gambar. Oke, kita mulai presentasinya dulu. Saya tampilkan di layar masing-masing ya, oke? Siap, presentasi dulu. Ya, nanti akan kita koreksi bersama-sama jawaban temannya. Ya, sama nggak dengan jawaban? Oh iya lupa, kan ke GeoGebra dulu ya. Oh, saya lupa ya. Sekarang buka dulu GeoGebra-nya. Kamu bandingkan hasil pekerjaan kamu dengan aplikasi di situ. Nanti kalau misalkan ada perbedaan, kita diskusikan bersama-sama. GeoGebra klasik ya, pakaian klasik. Oke, silakan cek tadi yang menurut kalian ragu itu yang mana. Silakan dicari di aplikasi GeoGebra-nya. Sambil saya memfoto hasil karya kalian. Bumbu mana dok? Itu nih. Sip sekali. Kelompok 7 salah. 6 hasilnya tadi mana? Silakan dicek dengan aplikasi. Itu salah. Tapi itu masuk pakai poligon aja seharusnya. Ya bukan itu titiknya. Semua langsung pakai poligon. Dan pokoknya langsung pakai poligon aja. Vektor. KPD-nya kelompok 3 mana?
benar bilang apa? Alhamdulillah. Nomor 2 kan ini mana? Kasih nomor 2. Untuk yang dicek nomor 1 betul. Mana KPD-nya? Sambil persiapan presentasi ya. Saya kirim dulu. Tuh, ada yang salah. Oh, yang nomor 5. Tidak apa-apa. Tapi sini kalau oke berani. Sambil dianalisis ya kenapa ya saya kok salah kok nggak sama dengan jawabannya, nanti dikoreksi. Dikoreksi. Kalau kalau lebih prestasinya bidangnya dulu baru vektornya ya, bidang X baru vektor X. Kelompok 3 bagaimana pengerjaannya? Sudah dikoreksi dengan geometranya? Pas. Kelompok 2 bagaimana? Pas? Sama? Aplikasinya dengan hasil pengerjaan kalian. Kelompok 1 aman? Kelompok 6? Oke? Nemu salah ya dokter? Coba kalau yang belum dikerjakan tuh ini aja cek. Cek deh biasanya kan dibuat. Oke? Nah sekarang akan saya keluarkan salah satu pekerjaannya dari kelompoknya. Saya keluarkan nanti itu kelompoknya siapa, nanti langsung berdiri presentasi. Oke? Sudah siap, saya luncurkan ya. Yang itu kembang luncur, pokoknya siapa yang mau presentasi ya. Boleh lihat video berkanya kok. Thank you.
Sambil cek ya. Cek. Kalau misalnya permasalahannya lainnya belum sempat mengerjakan, silahkan pakai bantuan si GeoGebra itu. Silahkan sambil menunggu tampilannya masuk ke layar komputer masing-masing. Oke, benar. Nah, itu sama nih ketemu ini X kuadrat min 6X plus Y. Sebenarnya pakai ini dulu. Isinya itu. Sebenarnya dapat X, Y, X aksen sama dengan X, Y, terus rumusnya. Untuk AB-nya kan sudah jelas, kita punya X aksen, X, Y, itu kelompoknya siapa? Yo, tulisannya siapa? Aku. Kelompok 4 silakan dipresentasikan, silakan berdiri, dan yang lainnya silakan memperhatikan hasil kerjanya dari kelompok 4 dengan perbandingan dengan pekerjaan kamu. Ya, silakan memperhatikan, silakan berdiri kelompok 4. Saya tak mengikuti juga kelompok 4. Oh, yang roda. Oke, yuk. Ada lumayan. Ini aku kesini. Nah, biar temennya kelihatan ada unggul. Nah, temennya biar kelihatan kelompok 4. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan masalah pertanyaannya, adik bermain sepeda roda 3 dengan mengayuh 10 satuan ke kanan dan 5 satuan ke kiri. Jika ketiga roda ditempatkan pada bidang koordinat kartesius masing-masing, pada roda 1 2,1, pada 2 2,3 dan roda 3 5,3. Pertanyaannya, apakah ketiga roda sepeda akan bergeser dengan jarak yang sama? Dan tentukan koordinat baru setelah adik berhenti mengayuh sepeda. Jadi, adik bermain sepeda roda 3 dengan mengayuh 10 satuan ke kanan dan 5 satuan ke kiri. Itu diperlihatkan sebagai translasinya. 10 satuan ke kanan berarti positif dan 5 satuan ke kiri berarti negatif. Jadi translasinya adalah 10, negatif 5. Roda 1 kita akan mencari roda 1 aksen, roda 2 aksen, dan roda 3 aksen. Ketahui bahwa cara mencari translasi atau pergeseran dengan menambahkan bidang koordinat kartesius ditambahkan dengan translasi. Contoh seperti roda 1. Roda 1, cara mencari roda 1 aksen dengan cara roda 1 ditambah translasi. Roda 1 memiliki koordinat kartesius 2, 1 tambah translasi 10, negatif 5. Jadi 2 ditambah 10 dan 1 ditambah negatif 5. Roda 1 aksen dengan hasil 12 dan negatif 4. Begitu juga dengan roda 2 aksen dengan menambahkan koordinat kartesius roda 2 tambah dengan translasi. Roda 2 aksen dengan roda 2 ditambah translasi. Roda 2 memiliki koordinat kartesius di 2 dan 3 ditambah translasi
negatif 5, hasilnya negatif 2. Ada 2 absen dengan nilai 12 negatif 2. Ada 3 absen. Sudah 3 absen dan mendapatkan koordinat kartesius pada 3 ditambah translasi. Pada 3 absen 5, 2 ditambah translasi 10 negatif 5. 5 ditambah 10 15. 2 ditambah negatif 5 dengan 3. Jadi ada 1 absen dengan nilai 12,4. Ada 2 absen dengan nilai 12,2. Ada 3 absen dengan nilai 15,3. Apakah ketika roda sepeda akan bergeser dengan cara yang sama? Roda sepeda bergeser dengan cara yang sama. Oke. Aplaus untuk kelompok Mas. Mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lain menanggapi tentang hasil pengerjaan temannya berhubungan dengan kelompok 2? Sama semuanya. Kelompok 5? Sama. Kelompok 6? Sama juga. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok 4 ya. Silakan duduk kembali. Oke. Terima kasih. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kita belajar ini mengenai adalah translasi. Dari penayangan video, kita diskusi, kita presentasi, pasti akan ada sebuah titik terang mengenai apa itu translasi. Oke? Coba Binti Latifah, translasi itu apa ya Binti Latifah? Pergeseran dari sumber koordinat awal menuju koordinat akhir. Menuju koordinat. Mungkin ada jawaban yang lain, silakan Anak Dwi. Mungkin bisa menjawab translasi menurut kamu dari pembelajaran dari awal sampai akhir itu translasi itu apa? Pergeseran antara titik awal dan sekarang saya tanya, pergeseran itu pasti ada aturannya, itu kan ya? Nah, aturannya itu cara menentukannya bagaimana ya? Silakan untuk menentukan bayangannya dengan aturannya itu caranya bagaimana? Silakan Kamelia mungkin bisa menjawab. Bagaimana menentukan bayangan dari translasinya? Dengan menjumlahkan antara titik awal dengan translasi. Dengan menjumlahkan titik awal dengan titik translasi. Oke, terima kasih. Ada pendapat lain? Tidak ada. Coba, jika kesimpulannya dari sebuah bidang misalkan, kalau translasi itu terjadi pada sebuah bidang, apa yang terjadi pada bidang itu? Silakan coba dijawab. Lailatul Fauzia, ada? Mana anaknya kata anak? Kalau translasi itu terjadi pada bidang, apa yang terjadi? Pada bidang bangun. Apanya yang tetap? Bentuknya tetap. Oke, berarti semuanya sudah paham tentang translasi? Sudah paham? Mungkin ada pertanyaan mengenai translasi? Tidak ada. Oke, berarti translasi itu adalah pergeseran. Untuk menentukan bayangannya kita menggunakan konsep matriks. Konsep yang mana? Penjumlahan. Pada bidang translasi itu tidak mengubah bentuk. Terima kasih semuanya untuk presentasi sekarang coba kembali ke komputer masing-masing. RKPD-nya dikumpulkan dulu. Silakan kembali ke komputer masing-masing. RKPD-nya dikumpulkan. Nanti saya lanjutkan untuk menilainya. Silakan ke komputernya masing-masing. Yang dekat itu aja tidak apa-apa. Yang dekat aja. Ya siap, kita tes ya. Tes masing-masing. Siapkan alat hitungnya. Tidak boleh menggunakan GeoGebra.
tidak boleh menggunakan GeoGebra. Sudah menuju ke komputer masing-masing? Silakan GeoGebranya dikeluarkan. GeoGebranya dikeluarkan. Silakan kalian buka kuisisnya. Silakan buka kuisisnya. Silakan buka kuisisnya. Kita tunggu waktunya dulu, masih loading. Waktu pengerjaannya adalah 10 menit. Ya, satu soal nanti dilihat di atas tuh ada seperti jalan, itu waktunya nanti disesuaikan ya. Jangan sampai ketinggalan. Nah. Sudah siap kodenya? Belum? Dari yang sudah. Yang di kanan dulu. Dari yang kosong. Jadi kecil loh, yang itu loh. Mbak. Ya, siap kodenya 9 2 7 4 3 1. Saya ulangi 9 2 7 4 3 1. Silakan gabung semuanya. Silakan gabung. Nama lengkap kalian. Langsung gabung. Pabin. Baru 27 yang gabung. Jangan cuma dulu ya. Sudah? Kita sudah 29. Kita buktikan ya 927 431. Oke, saya mulai ya. Silakan diurut-urut tuh kertasnya. Sambil diperhatikan.
dan waktunya. Wah, ting ting ting. Ayo, ayo. Jangan sendiri, gue juga silakan fokus dengan komputernya masing-masing karena ini adalah nilai kemampuan individu ya. Dibalikan waktunya yang atas putih jalan. Senyum. Banyak. Saya injek gitarnya. Mungkin ada yang sudah selesai, silakan lihat bahasannya di situ ada ya. Melihat salah satu dengan tadi bisa dicatat
Yang belum santai dulu. Gitu sih tenangan. Ada yang mulai lagi. Ada yang mulai lagi. Matikan. Dilihat pembahasannya, di situ ada pembahasannya di bawahnya. Nanti kamu melihat kesalahannya di mana. Ada yang mulai lagi ya? Dilihat aja pembahasannya. Ya itu pembahasannya kan ada. Oh yang kamu yang benar tuh yang hijau, yang salah yang merah. Dia tahu. Nanti yang mendapat peringkat 1 itu dinilai dari kecepatan dan ketepatan skor tertingginya. Siapa yang belum menyelesaikan dari itu dulu ya, sambil kalian tulis pembahasannya. Bagian besar sudah ya, apa kabar? Oke, sudah selesai semua laporan di laptop saya. Kita lihat siapakah yang mendapatkan skor tertinggi. Dan yang mendapatkan peringkat 1 adalah Adinda Nafisa. Tepuk tangan buat Adinda Nafisa. Mana anaknya? Mana anaknya Adinda Nafisa? Silakan berdiri, ada oleh-oleh dari Pusaka. Ini buat kamu sebagai skor tertinggi pada pembelajaran hari ini. Tepuk tangan. Semoga yang lainnya bisa termotivasi untuk mendapatkan nilai yang tertinggi seperti Adinda, oke? Dan ada lagi satu hadiah untuk kelompok diskusi terbaik. Untuk hari ini pembelajaran ini saya berikan kepada, kenapa saya milih kelompok ini? 1, penulisannya rapi. 2, terselesaikan semuanya. Beli ongkos untuk kelompok 3. Kelompok 3 mana? Mana kelompok 3? Silakan perwakilannya berdiri. Kelompok 3 mana perwakilannya? Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, biar lebih semangat lagi, oke? Oke, terima kasih. Nah, sekarang ada sedikit. Kenapa sahabat? Oke, saya matikan dulu posisinya ya.
kuisisnya. Dimatikan dulu kuisisnya. Silang aja. Dimatikan dulu kuisisnya. Oke. Pembelajaran hari ini mengenai translasi. Bagaimana belajar hari ini anak-anak? Bagaimana belajar hari ini? Bagaimana? Serunya di mana? Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, ya, nanti tolong dipersiapkan. Nanti kita akan menggunakan metode yang sedikit berbeda. Nanti kita menggunakan sebuah proyek berkelompok, ya. Nanti alat dan bahannya akan saya sampaikan besok, ya. Nanti kalian harus mempersiapkan apa aja. Pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan PJBL, proyek based learning. Mengenai apa? Tetap mengenai transformasi geometri. Oke, senang hari ini pastinya ya. Berarti nanti tetap semangat. Nanti dilanjutkan di pembelajaran selanjutnya kan juga harus tetap semangat. Ada lagi oleh-olehnya. Oleh-olehnya mana tadi ya? Ini nanti tolong berkelompok kamu isi. Ini adalah penilaian. Kalian menilai diri kalian sendiri dan menilai teman satu kelompoknya. Nanti silakan dicetak teman kamu itu poinnya yang cocok berapa? 1, 2, atau 3. Nanti disusun dalam ketentuannya. 1 itu bagaimana, 2 bagaimana, 3 nanti langsung dikumpulkan ke ustazah. Oke, kelompok 1. Anak tangan aja ketuanya kelompok 1. Kelompok 2 mana? Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Oke. Kelompok 7. Oke ya. Nanti tidak usah diisi sekarang, tidak apa-apa. Ya, nanti saya besok itu harus sudah terkumpul. Jadi nanti ustazah biar tahu penilaian kalian terhadap diri kalian sendiri bagaimana. Belum saya tutup, ada pertanyaan? Tidak ada? Jika pembelajaran telah selesai dan kalian tidak ada pertanyaan, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya hari ini anak-anak. Pesan saya tetap semangat apapun itu pelajarannya, ya. Jangan lupa dan jangan malu untuk bertanya. Orang bertanya pasti akan sesat. Oke, ada patut buat kalian semuanya ya. Apa ini enaknya? Jalan-jalan ke Banjarmasin. Asik. Jangan lupa beli pepaya. Sampai jumpa minggu depan dengan Ustazah Ika yang selalu ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'afana bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'afana bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Silakan kembali ke kelas masing-masing. Bukunya jangan dilupakan ya. KPD-nya saya nilai dulu ya.